Di antara semua cerita yang pernah nempel nih sepanjang perjalanan jurnal Risa nih, ada yang paling serem gak sih Pak? Terngiang selalu. Merinding ke bawah Satu-satu mimpi. Satu-satu dong. Pasti beda kan? Satu-satu. Ya itu tadi yang si tempat yang tadi aku ngomongin. Oh, Oke, Ya yang di itu. tempat itu. Heeh. Di situ emang keadaan aku capek pisan sih. Mm-mm. Entah pulang setelah beraktivitas apa, malamnya syuting di tempat itu. Jadi kan itu tuh ada 2 wilayah kan. Yang di bawah tuh air kan. Kayak ada danau buatan gitu. Oke. Jadi satu momen blank, Heeh. pokoknya aku jalan. Ya kayak temen mas, Pengen turun. pengen iya. turun. Pokoknya aku mau ke bawah. Aku mau ke bawah pokoknya. Ini aku mau nyebelin ke bawah. banget mas soalnya mas. Kayak kita kata security udah gak usah ke bawah, kita keliling aja di sini ya gitu. Oke. Terus dia pengen ke bawah lah. Nah, pokoknya pengen ke bawah. Udah nggak bisa digubris lah pokoknya. Harus ke bawah. Gitu. Semua ngomong kan kita jadi ikut ke bawah semuanya. Ikut ke bawah, saya semangat banget ke bawah. Oke. Terus? Tahunya. Pas nyampe di bawah, ya ternyata di situ tuh tempat penyimpanan orang-orang yang memang punya janji dengan Mereka. Ngerti gak sih mas? Kayak Pesugihan. Yes. semacam itu. Disimpannya di situ. Disimpannya di situ. Jadi kan kalau misalkan orang yang Permintaannya yang disimpan atau orangnya, orangnya. Mereka sudah berjanji apapun itu. Oke. Kalau mereka nggak bisa bayar, taruhannya nyawa kalian Nah, sendiri. nyawa-nyawanya itu disimpan di situ. Karena jadi kalau udah berjanji dengan itu, Heeh. ya sampai nanti kamu harus mengabdi sama doi. Nantinya kapan, Pak? Ya nggak tahu. Oh, nggak Kita tahu. nggak pernah tahu kapan. Nah, yang aku rasain salah satu korban, yang bukan korban sih, itu kan Bukan ulahnya dia memang sendiri ya. Kemauan dia sendiri. Saya minum kan? dulu ya, Pak ya, biar agak rileks ya kan. Salah satu yang ada di situ, yang disimpan di situ tuh yang ngajak aku ke bawah untuk minta tolong. Tolonglah, Keluarkan gue mau saya. pengen cabut di sini kok nggak bisa. Ya itu nggak bisa lah, kita nggak bisa berbuat apa-apa kan. Itu mah konsekuensinya dia. Ngelihat. Wah, waktu kita turun ke bawah itu ada angsa, ada burung, semua berisik. Biasanya gitu. Kalau misalkan Rame. Rame aja. kita Kayak syuting deket hewan tuh hewan monyet-monyet berisik. gitu. Sih. Serem sih. Serem. Itu yang nempel banget ya aku kayak. Berarti sekarang secara hari itu semua memori hari itu masih bisa keinget. Masih banget. Karena dia yang mau kok yang turun kan kesel. Kalau Kresna sendiri Aku sendiri tuh kalau paling serem nih. paling serem Teringat di sampai sekarang. daerah Jatinangor. Kalau teman-teman tahu itu ada jembatan cincin. Kalau yang kuliah di sana pasti tahu banget jembatan itu. Jadi jembatan itu tuh menghubungkan 2 daerah. Dulunya kan kebun kelapa sawit zaman Belandanya. Jadi dibuatlah jembatan itu untuk mengakses kampung ini. Ini tuh kayak misalkan gunung, jurang, di gunung lagi. Dibuatlah jembatan itu buat ngirim barang agar cepat lebih lewat situ. Oke. Itu katanya mitosnya ketika pembangunan jembatan itu bangsa kita ada yang ditanam hidup-hidup sama Belanda katanya. Terus kalau misalkan lewat situ suka ada satu sosok yang memperlihatkan bahwa dia jatuh ke situ. Misalnya kita lagi jalan nih, tiba-tiba lagi dia duduk di pinggiran, tiba-tiba dia memperlihatkan dia jatuh. Gitu. Misalkan kita lagi lihat apa, terus ceritanya gitu sih. Lagi jalan misalkan sendirian di situ, dibuat blank, gimana caranya? Tiba-tiba lihat di depan ada mobil atau motor, dia kaget kan, akhirnya dia loncat, taunya jatuh di situ. Aku pikir itu nggak ada apa-apa. Jadi pas begitu datang sama tim, itu kita pegangan semua gini mas. Kecuali kameramen ya, kalau kamera kan susah gini. Susah. Wow, lumayan nih. Akhirnya maju pertengahan, suara bayi. Tapi jauh. Banyak atau satu? Satu. Aku pikir mungkin warga, soalnya kita dekat rumah warga. Oke. Mungkin ada. Positif masih ya Anda ya? Masih, Oke. tapi lama-lama hilang, pindah sebelah kiri. Makin maju, ada kambing, anjing, angsa, ayam, semua bunyi bersamaan. Tapi ada hewannya? Ya, memang ternyata perkampungan di situ ada yang melihara itu aku Oke. tanya. Itu peliharaan warga katanya. Oke. Gitu ternaknya warga. Tapi kan mereka bersahutan, wah berisik banget. Lagi shoot, aku
berdiri gini kan. Jadi posisi kita tuh di tengah, kiri kanan tuh jurang. Mas. Begitu dilihat center ke bawah, coba cek ini apa, setinggi gimana sih. Pas cek di bawah tuh ada kita lihatnya ada kain putih. Tapi gitu kayak ke bawah nih. Mas. Apa tuh? Apa tuh? Iya, mungkin kita tangkap sosok. Kuntilanak lah udah. Standar kuntilanak mah. Anjir, kuntilanak standar. Keren Keren bro. Terus begitu aku nengok ke kiri, tiba-tiba dia Apa? ya aku pikir cewek Oke. itu sih. Jadi begitu nengok gini, tiba-tiba dekat muka. Muka? Depan muka gini, terbang. Langsung hilang ya? Langsung gitu lah. Hantu yang paling manipulatif tuh kuntilanak. Asik banget. Paling Paling nyebelin iya, tadi paling nyebelin. pocong. Iya. Paling manipulatif. Kuntilanak. Jadi paling friendly siapa? Paling bro. Ada namanya Mamat Modol. Bantu dong. Sampai saya bikinin kopi ini. Jadi memang, jurnalis satu memang hal yang kita lakukan kalau lagi ngumpul di rumah kakek. Yang ngobrol-ngobrol, terus ya begitulah mediasi. Oke. Karena memang ya keturunan ya. Oh iya. Jadi dan yang paling tua ya masih ada kakek. Jadi itu yang kita lakukan sebenarnya. Beda sama aja sih, kita pernah melakukan ini dari dulu gitu. Oh sebenarnya teman sekarang akhirnya direkam dan diceritakan Iya, ke teman-teman. Gitu. Teresa mikir kayak ya kenapa nggak dibikin YouTube aja ya? Oke. Dan akhirnya besar sekali. Alhamdulillah. Dan kakek pun support banget. Ya kalau ada apa-apa pasti ujungnya pasti ke kakek. Kalau misalkan di satu tempat kita lagi syuting tapi kita nggak bisa handle gitu ya, kita lapor kakek. Semuanya berdasarkan izin kakek. Ada proyek-proyek ke depan nggak yang bisa dibocorin? Tadi juga kamu bawa ya kopi juga, perkopian. Perkopian juga. Ah, itu bagaimana awal mulanya sampai tercetus? Dari dulu sih anak Memang pengen kita bisa. Tadi mana tuh kopinya Pak? Tolong Pak. Teng 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 teng. ding. Nice. Jurnalis Ini dia ada Jurnal Risa Coffee. Wow. Itu kopi apa? Es kopi si Om. Nah ini juga salah satu sosok di mulai. YouTube Oke, Jurnal Risa kita namanya. boleh dong. Ada gimana Iya, ceritanya? menu-menu di Tar dulu. Apa awal mulanya. Awal menu apa Perkopian nih? dulu. Hah? Awal mula Oh, iya, perkopian oke. dulu. Dulu, Dari santai, dulu santai. memang pengen. Kita teh keluarga nongkrong. Siap. Jadi setiap hari pasti ngopi, jalan-jalan ke kedai kopi A, B, C, D gitu. Terus kata Teresa, kenapa kita nggak buat Produk. sendiri aja tempat nongkrong, Kedai Oh, sendiri iya. gitu. Kenapa nggak bikin tempat sendiri? tempat sendiri? Karena kalau misalkan apa namanya Apa? syuting Tanya Risa yang tidak penelusuran, kita tuh butuh tempat untuk ya kayak gini gitu. Oh buat tempat, nyantai gini-gini juga ya. buat ngobrol-ngobrol gitu kan. Pada awalnya kita selalu di kafe mana pindah gitu. Muter-muter terus kan. Habisin duit kan, Akhirnya bikin sendiri. akhirnya bikin sendiri. Terus produknya. Sendiri. Ini banyak. Ada kopi Highland Henry. Dari ini dulu deh Pak. coklat itu. Yang saya pegang ini. Boleh. Ini namanya es kopi si Om. Kopi. Kenapa bisa diceritakan seperti ini? Terus adakah ritual Waduh. atau kisah di balik ini? Ya paling Enggak sih. Kita kayak ngambil satu nama karena mungkin ceritanya mungkin ya. Oke, si Om nih So, ada siapa atau gimana? eh Simpel aja yang bisa ya ditangkap maksudnya orang kita gini. nemuin satu sosok di daerah mana karena cerita dia waktu hidup begitu lucu, ya udah kita jadiin namanya aja gitu. ya. Apa tuh Pak kejadiannya? Kejadiannya ya Boleh diceritain. Boleh dong. enak nih. Boleh. Aku Kan takut- ada editor. Iya ya. Itu udah ketawa-tawa editornya. Ada ini loh, maksudnya kayak kita nemuin satu sosok waktu itu ke siapa ya? Ke Subang Kakang. ke Kakang. Ke Kakang masuknya dia ngobrol. Ya saya terkunci di sini katanya. Ya, saya diam di sini akhirnya. Kenapa? Emang dulu kamu gimana ya waktu itu saya kelebihan minum obat katanya. Begitu. Jadi overdosis dia Obatnya meninggal. nggak usah Overdosis. ditanya obat apa gitu ya. Tapi orang Boleh menyangkanya bakalan pasti ini narkoba katanya gitu kan. Bukan ya? Bukan. Obat apa dong? Ini obat yang membuat rumah tangga Anda menjadi lebih mantap. Wow, pasti tahu obat apa. Ya, mungkin. Obat yang bikin Anda semakin gereng. Nah, dia kelebihan gerengnya. Kelebihan percaya kebanyakan kayaknya. Kebanyakan. Bisa begitu ya. Mungkin
orang hanya setengah mungkin satu, dia mungkin satu strip gitu. Oke. Semangat ambisi gitu. Ambisi. Taunya ambisi biar tahan lama, taunya tahan selama-lamanya. Wah. Dan akhirnya diabadikan di sini. Saya kayak, ih lucu juga nih dia gitu. Jadi Apakah ini juga akan membuat kita semakin gereng menjalani hidup? Coba Bapak sudah nyoba tadi? itu udah coba kan? Tadi udah coba. Coba saya coba ya. Saya coba ya. Ah, boleh. Duh, ini masih kebanyakan airnya. Ada gelas lagi gak Pak? Bebas sih? Enggak ada. Itu aja deh. Saya pindah. Sini Pak. Kita coba review ya. Thank you. Sip. Wow. Kopi si Om. Kopi si Dengan cerita gereng itu tadi ya. Boleh. Ini kalau bisa diceritakan nih harga apa berapa? Apa harganya? Iya, promo-promo tipis-tipis boleh, sorry. Berapa ya? 80 sekian lah. 80 sekian. Ini ukuran 1 liter. 1 liter. 1 liter. 1 liter. Ada coklatnya juga. Es kopi si Om. Ya. Mengandung cerita seperti tadi ya. Iya. Tapi nggak akan. Ya coba aja dulu deh. Coba dulu lah. Ya kita coba, aku tunggu nih. Oke. Satu sesapan bisa jadi jereng. Baik. Ayo. Enak Pak. Oh enak ya. Iya. Oh, makasih Pak. Depan kita ngomongnya atau enggak? Bener Pak. Bener Pak. Ini enak Pak. Makasih loh. Tapi beneran nggak ada efek-efek kayak cerita Ya, ini. paling ada di rumah Itu lah. cuman kita namain aja sih karena banyak sosok yang sudah dikenal banyak orang ya di jurnalis satu. Ya salah satunya ini dan Si kita Om ini. bikin menu tuh nama-namanya sosok-sosok yang udah sering muncul di jurnalisa gitu. Salah satunya si Om, ini ada kopi Muhammad Modo, terus teman-teman Teresa yang Peter CS 5 itu. Iya itu. Ya, itu ada juga coklat. Oh itu coklat. Percoklatan ada teh. Teh juga nama-nama sosok yang sering kita ulik di jurnalis. Ada nggak yang maksudnya yang tidak terlihat itu oleh orang awam, terus dia mengajukan diri, saya dong dibikin produk, ada nggak? Ada. Ada. Oh, ada. Dibikinin sekalian. Ada. Enggak. Oh enggak. Enggak sih, lebih kayak. Karena Caper banget ya. Iya. iya, caper. Oh ada. Dan nggak mau kitanya gitu. Karena terlalu apa ya, Nak? Ya bisa dibilang kayak tidak cocok untuk diceritakan mungkin ya. Apa memangnya? Aduh, ini ada salah ngomong mulu. sensitif pokoknya lah ini ada satu sosok yang benar-benar sensitif Ya, menyangkut wah udahlah panjang susah lah, ya, bakal panjang gitu maksudnya. Tapi dia sebenarnya pingin gitu kayak teman-temannya dibikinin produk dia iya, pingin. bisa jadi. Tapi nggak dikabulkan. Enggak. Kalaupun dikabulkan, akan jadi produk seperti apa? Kalau Peter CS kan coklat, ini jadi kopi, terus ada yang jadi. Teresa selalu memikirkan itu sih. Kadang suka jadi buku hasilnya. Cerita dia akan dibukukan gitu. Oke. Kayak yang terbaru ini ada Mamat sama Ujang. Oke. Ujang belum tahu kan? Belum tahu. Nanti kita ngobrol lagi. Ih asik banget. Bridgingnya oke banget ya. Lumayan Pak brandingnya oke banget. Low nggak? Low banget. Seru. Terus sekarang langsung ke project pribadi. Adakah? Oke. Jadi di luar jurnalis itu sendiri sebagai seorang Niko Irham, sebagai seorang Kresna, ada nggak? bukan project sih kayaknya mah, ini mah lebih ke ego sendiri. Iya. Kan naik gunung udah ya. Panjat tebing alhamdulillah udah gitu kan. Sungai udah. Saya mau nyobain diving, Pak. Ya, menyelam. Siapa tahu nemu sosok-sosok hantu di laut-laut ya kan. ampun, kapal Tahu ya. karam. Kapal karam bisa ada hantu laut. Ketemu apa, Flying weh? Dutchman itu yang kayak SpongeBob. itu ya. SpongeBob, Ya, Oke. Diving Titan. Siapa tahu dapat trisulanya. Bapak Titanic yang diingat Pak. Itu sih kalau bukan project sih, itu mah ego saya aja pengen. Oke. Ya siapa tahu bisa penelusuran di laut kan. Nyari Iya hantu juga laut sih. dan segala macam. Belum ada sih Pak. Belum ada kan. Pakai kamera underwater gitu terus ngeliatin. Penelusuran yang Kan nganjurik mungkin ada pocong di laut kan. Wah. Iya. Waduh, pocong maritim dong ya. Pak, pocong ya? maritim. Berenangnya gitu kan. Gitu tuh. Gini-gini ya. Lumba-lumba. Aduh. Kalau dari Kresna sendiri ada kayak gitu juga ingin apa gitu? Pengen project tuh pengen bikin bengkel sih Bengkel sebenarnya. apa? Vespa. Aku suka banget Vespa kan. Oke. Dari zamanan kecil dulu sampai sekarang tuh pengen punya bengkel yang nge-treat Vespa secara total gitu. Oke, apakah nantinya juga akan ada suasana-suasana semacam itu? Kita Di akan Vespa buat itu kalau nanti misalkan- ada
Ya, ceritanya. biasanya kan anak-anak Vespa kalau ada event Vespa tuh pakai jas dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti waktu Halloween kita bisa bikin acara Halloween untuk Vespa. Nanti Kostum kalau- terbaik akan mendapatkan satu buah Vespa misal. Oke. Amin. Kirain dari Halloween itu tiba-tiba ada yang lain, bukan peserta tapi kok ada gitu kan. Ya, semoga. Wow. Oke, terakhir nih buat diceritakan ke teman-teman tentang apa sih sebenarnya kita seharusnya seperti apa memandang teman-teman di dunia lain dimensi, terus tentang pelurusan gitu. Mungkin tadi kan udah diceritain juga di off the record kan tentang kalian juga suka dibilangin tentang pawang hantu, ini dong prediksi skor dong. Ini gimana dong? Nomor dong gitu. Kan pasti juga sering digituin kan. Nah, sekarang silakan diceritakan bahwa sebenarnya bagaimana kita memandang seperti itu dan pada akhirnya apakah kalian bisa menjadi seorang peramal, pengatur skor, penebak nasib. Penebak nasib saya aja nggak tahu nih kayak gimana. Gitu, silakan buat sebagai akhir. Ya mungkin orang-orang di luar taunya saya bisa nyari hantu atau ngusir hantu atau yang tadi dibilang bisa nggak ya kalau nebak skor gitu. Bodor sih ya ini tuh sebenarnya banyak banget DM yang kayak gitu Pak. Kayak ini kenapa ya dagangan saya nggak laku, kayaknya ada yang guna-guna lah, itu bukan urusan gue. Tapi beneran ada gak sih yang kayak gitu-gitu? Ya ada aja sih. Warung yang percaya akhirnya sih ada, laris. Ada. Oh ada. Ada. Wow. Di mana? Nggak tahu. Waduh, saya udah bilang akhir tapi ini seru nih, Bos. Bisa ya? Bisa ya Pak ya? Nambah-nambah dikit bisa ya? Itu beneran ada. Penglaris tuh ada. Hati berbicara ya. Iya, ada aja mungkin ya. Aduh, saya takut. Aduh, jangan pakai mungkin dong. Tadi udah bilang ada. Ini maksudnya kita kayak mempelajari itu, kenapa bisa tahu tuh karena ya pengalaman mungkin ya dari beberapa orang yang mengalami hal itu. Kalau datang ke tempat ini, kok melihat ini ya, kok lihat ini ya. Iya itu. Terus dari makan suka gini aja lah. Misalkan Mas Wira makan di salah satu tempat di luar, itu ramai banget, itu enak banget gitu. Oke. Begitu dibawa ke rumah, kok hambar sih? Wow. Nah, Salah satu ciri itu. ya bukan semuanya sih, bisa aja mungkin kalau makan di luar kan suasana iya dan lain sih. sebagainya itu bisa bikin Positif, lebih enak. bagus. Gitu. Tapi kalau misalkan ada aja, ini kan maksudnya yang ngomong bukan hanya satu orang gitu. Jadi pas datang, iya kenapa ya, kok gini. Seorang yang, ya saya juga. Ya. Tapi kalau saya mah kalau memang datang ke satu restoran terus tahu ada itunya, tapi makanannya enak, bodo amat. Oke aja. Makan aja. Gitu aja, makan aja. Terus apakah pesugihan betul-betul bisa dengan kita mendatangi suatu hal yang dengan ritual khusus itu lalu kita beneran bisa kaya? Sesuai pengalaman banyak kita mediasi ngobrol sama sosok yang dulunya melakukan hal itu, memang benar. Bener, dia jadi kaya raya. Ya, kita tahu cerita itu karena si orang yang datang mengunjungi misalkan ya dukun atau sebagainya, dia menyuruh sosok yang paling tinggi di situ untuk membuat dia bisa seperti itu, bisa kaya, bisa apa gitu. Jadi si sosok ini yang cerita sama kita. Oh sosoknya. Malah menawarkan. Dia yang membuat seseorang jadi wow. Iya. Iya. Dan pada akhirnya mereka menawarkan dan Iya. Oke. mau Mau nggak? apa? Enggak punten Mau we. nggak? Mau apa Oke. nggak? Ini kayak pengulikan mitos ya. Mitos. Terus apakah betul bahwa setiap orang bisa mempelajari suatu ajian khusus? Ajian. Kayak misalkan babi ngepet. Ya, Atau ya itu rantai buktinya apa, itu memang sudah ada dari rawa-rontek. Rontak bisa sih. Emang Menurut bisa saya, ya? Menurut saya bisa. karena sesuai cerita juga kan banyak. Iya, Ini berubah wujud gitu. Tidak mungkin orang mengarang. gitu. Iya sih, Indonesia banyak lah budayanya. Iya kan? Bisa Pak. Oh, berarti bisa. Yang aku selalu percaya ya bisa. Kita bisa menang hanya dengan bambu runcing. Oh iya ding. Iya Aku juga mikirnya sih. ya udah sesakti apa sih Oke. kita dulu gitu. Terus apakah betul kalau sandekala waktu-waktu maghrib adalah gerbang peralihan? Betul. Oh betul itu. Di mana di situ pada keluar. Peralihan ya. Iya peralihan Jadi antara waktu siang dan malam. mereka beraktivitas. Oh itu beneran ada muncul terus subuh Sarepna kalau bahasa Subuh Sunda. hilang. subuh hilang. Emang Hilang kayak sih gitu. lebih kayak ya udah mereka akan kembali gitu ke tempatnya masing-masing. Oke. Dan percaya nggak Pak kalau hujan kuntilanak juga reduh? Hah? Iya. Benar. Saya, maksudnya sosok-sosok kayak gitu kalau kehujanan pun mereka akan ikut cari tempat yang teduh gitu. Oke. Kuntilanak. Sesuai cerita mereka ya.
Kuntilanak sama sundel bolong saudaraan nggak? Agak mirip. Satu tuh. klan lah. Oke. Satu jenis. Yang satu ketawanya ini kan. Yang satu ininya ini. spesialis ketawa, yang Yang satu satu spesialis sedih. Visual, yang satu visual, satu ini audio. Audio. Oke. Iya, satu Kita pernah satu kok dapet- ini, satu pohon keluarga mungkin mereka. Dapat suara si kuntilanak, dapat pernah. Suaranya pernah ketangkap di YouTube ada. Aduh. Di episode berapa lah gitu waktu itu. Kita tuh lagi cerita kayak ada satu sosok itu. Jadi itu kayak curug, tahu gak sih Pas? Curug. Iya tahu air terjun. Iya, air terjun kan. Curug. Ini curug. Jadi Teluncuk. Oh iya, jalan. Agak jauh pak. Maaf, gak masuk. lawe. Curug. Oke. Ya jadi si curug itu selalu ada kejadian setiap tahun selalu memakan korban. Katanya. Itu lagi ngobrol sama narsum gitu kan. Akhirnya ngobrol gitu. Oh ternyata gitu-gitu. Terus si anak itu tuh akan ketemu 2-3 hari setelah dicari gitu. Misalkan hari itu hilang, cari gak ketemu. 2-3 hari baru muncul dari air. Lagi ngobrolin itu tiba-tiba dari belakang terbang gitu. Sambil ketawa. Wow, ternyata gitu. Ini caper sih emang jurik teh. Jadi kayak ya kamu ceritain itu ya saya dong ceritain gitu. Oke siap. Oke kembali ke akhiran. Silakan tadi. Tentang pelurusan semua hal-hal Ya, yang berkembang di masyarakat. Pokoknya mah tim jurnalisnya bukan dukun lah. Oke, aduh. Sebuah statement ya. Iya betul. Karena Tapi apakah dukun betulan ada yang bisa menjalurkan kita? ada. Ya buktinya banyak contoh di saat kita penelusuran. Oke, Tuyul tuh beneran bisa nyariin uang buat kita. Bisa. Ternyata ya aku baru tahu ternyata. Oh, yakin sekali Anda, Pernah. mantap. Iya maksudnya ini pernah nemuin satu sosok tuyul terus aku tuh bawa uang kan di tas. Terus dia bilang, "Saya pengen tas yang itu deh," gitu. Maksudnya bukan tas, pengen yang di situ katanya. Kenapa? Itu mah uangnya besar-besar katanya. Terus nunjuk tas saya. Dia mah Bener. sedikit uangnya. Terus Tapi ketahuan kan. perlu diingat sesuatu yang instan bakal hilang dengan Instan instan juga. Ih, bagus itu. Berarti Dan emang malah semuanya butuh proses konsekuensinya ya. lebih. Itu dah. Oh, berarti lebih emang mengerikan. ada perjanjian di Betul. situ ya. Perjanjiannya bukan hanya pas masih Hidup. hidup, Ketika tapi sudah sampai nanti. Karena secara tidak langsung Anda itu mengabdi pada setan. saya bikin kamu sukses setelah beres. Timbal baliknya apa buat saya? Sekarang Ya, kamu yang bikin mengabdi saya. dengan saya. Gitu. Oke. Kesimpulannya ya. Jangan pala. Jangan. Ya kan enggak, Oh, Pak. ya enggak. Kok kayak seakan-akan saya mau terus lagi Tapi kasih kalau tahu mau, gitu ya. boleh, kontak aja Kayak nanti. lagi diomongin jangan ya gitu. Enggak, Pak. Saya nanya aja. Istighfar, Pak. Ini Jangan, Pak. perantara dari Enggak, soalnya dari tadi Cerita-cerita. ngomonginnya dukun terus enggak, Pak. pesugihan Aku kayak tahu pengen kok. gitu. Aku Jangan, tahu Pak. alamat- Jangan, alamat Pak. yang Pengen paling- tahu aja, pengen tahu aja. Apakah betul apa gitu-gitu. Istighfar, Pak. Yang paling manjur di Bandung aku tahu kok. Oh, wow. Boleh? Wow. Mau? Penggandaan uang gitu. Enggak. Oke. Begitu. Lagi ada tambahan lagi tentang pelurusan. Ya oke, satu. Tim jurnalisnya bukan dukun. Jadi hentikan hal-hal semacam Iya, itu ya. maksudnya banyak- Minta prediksi gitu-gitu jangan ya. Pemahaman orang kan suka kadang ya udah kamu bisa lihat hantu berarti kamu bisa menolong saya seperti apa gitu. Oh iya. Ternyata untuk nolong diri sendiri pun enggak juga. Oh, berarti kalau gitu. kalian barang hilang tetap nyari sendiri. Ya, iya Enggak lah. minta Iya. tolong dong ini siapa? Enggak. Enggak. Tetap Oke, berarti oke. sama. Kita bukan orang yang apa ya bisa dibilang sakti atau kayak gitu. Enggak lah. Yang kebetulan bisa berinteraksi dan merasakan Iya, sensitivitasnya sebetulnya aja. gitu. Kita hanya oke. sebatas itu. Bahasanya apa Pak kalau interaksi gitu? Biasa Indonesia sama teman-teman Mediasi, lain. Biasa sih. Oh biasa aja. Biasa. Oke. Jurnalisa bukan dukun, lalu bukanlah orang-orang yang sakti, lalu Apa? Ya, pelurusan. pesannya buat teman-teman kalau sesuatu yang gitu bukan hal yang harus ditakutkan sebetulnya. oh iya ini bagus nih. Bukan hal yang ditakutkan karena kalau kita berniat baik, mereka akan baik. Kalau kita niatnya awalnya buruk, ya mereka akan melakukan hal buruk. Kadang juga mereka sama kayak manusia, kayak misalkan Pak Wira nih diganggu hantu. Tapi Pak Wira itu cuek aja gitu. Lama-lama dia juga, orang ini mah nggak asik nih, cuek. Lama-lama cabut. Tapi kalau kita diganggu terus, duh takut, mereka makin, nih asik nih. Ngemanggil temen juga sampai enggak? Wah ini takut nih asik nih terus dia manggil Ini bisa temennya lagi. jadi. Tapi kalau kita cuekin mereka juga, dia mah nggak takut, dia mah nggak asik orangnya, cabut Makanya juga Pak Wira bisa selalu seperti itu gitu kan. pemikiran aku ya. Oke. Selalu jadikan posisi
manusia itu di atas. Oh iya. Jangan Diciptakan dibawa sebagai mereka. makhluk paling sempurna ya. Bagaimanapun, karena kalau kitanya di bawah ya mereka akan menghabis kita. Kalau kitanya di atas ya kita yang sikat mereka gitu. Oke, tapi pada dasarnya tetap yang penting Iya. niatnya baik lah ya. Oke, sebenarnya masih banyak yang ingin saya perbincangkan. Tapi kayaknya kalau tayang di YouTube nggak bisa ini. Karena makin aneh nih pertanyaan di kepala saya udah. Jadi kita ngobrol di luar aja. Iya, makin aneh. Dan untuk menjawab penasaran, apalagi kalau teman-teman misalkan merasakan penasaran yang sama, mungkin bisa langsung ikuti terus perjalanannya Jurnal Risa. Karena pasti akan banyak kejutan-kejutan lain. Dan mungkin kalian pasti juga requestnya makin aneh-aneh. Banyak. Iya gak? Masuk ke DM-nya kan pasti makin aneh-aneh. Dan seperti itu saja. Ada kalimat terakhir. Quotes. Ini kan sobat quotes semua nih suka gitu. Ada quotes singkat padat jelas. Coba Pak Ena. Hantu bukan sesuatu yang harus ditakutkan. Mereka akan tunduk kalau kitanya berani. Mantap sekali. Sekian perbincangan bersama tim Jurnal. Bisa. Niko Ilham dan Kresna yang cukup membuat merinding dan lampu mati tadi. Sampai jumpa lagi dan terus saksikan Eiger Pods di semua aplikasi yang kamu sukai itu.